Baru-baru ini, jutaan orang di seluruh Amerika Serikat tumpah ruah ke jalan. Ini bukan protes biasa loh, skalanya masif, bahkan disebut salah satu yang terbesar dalam sejarah modern Amerika. Apa sih yang bikin mereka semua bergerak? Yuk kita bedah akar dari gerakan yang mereka sebut tidak ada raja untuk presiden ini. 8 juta. Ya, 8 juta orang. Coba bayangkan angka itu. Segitu banyaknya orang yang diperkirakan ikut dalam salah satu hari protes terbesar di sejarah Amerika Serikat. Inilah kekuatan di balik gerakan yang kita kenal sebagai No Kings. Oke, pertama-tama mari kita lihat langsung ke lapangan. Jutaan orang ini ngapain aja sih di jalanan? Seperti apa suasana gerakan No Kings ini sebenarnya? Nah, yang luar biasa dari gerakan ini adalah keragamannya. Bayangin deh, ada lebih dari 3.000 lokasi protes. Dari kota-kota super besar sampai ke desa-desa kecil. Suasananya tuh katanya seru banget kayak festival. Banyak keluarga bawa anak-anak, ada musik, ada balon. Tapi, penting juga buat dicatat ya, nggak semuanya berjalan mulus. Ada juga laporan bentrokan sama polisi di beberapa kota, misalnya di Los Angeles. Jadi, ini menunjukkan ada ketegangan juga di balik suasana yang kelihatannya meriah. Oke, kita udah lihat suasananya. Sekarang pertanyaannya, apa sih arti di balik slogan No Kings ini? Apa prinsip yang sebenarnya mereka perjuangkan? Kutipan dari salah satu penggagasnya ini benar-benar kena banget. Tidak ada raja. Ini bukan cuma slogan keren, tapi sebuah pernyataan yang akarnya tuh dalam banget di prinsip pendirian Amerika. Nggak ada satupun pemimpin yang boleh punya kekuasaan absolut seperti raja. Jadi, intinya, ini bukan soal menentang satu orang presiden aja loh. Gerakan ini adalah penolakan keras terhadap sebuah gagasan, sebuah konsep hukum yang dianggap bisa mengancam pondasi demokrasi Amerika itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat pemicu utamanya. Dan seperti banyak gerakan besar lainnya, No Kings ini punya satu titik picu. Momen krusialnya adalah sebuah putusan pengadilan yang kontroversial, yang benar-benar mengguncang lanskap hukum dan politik di sana. Garis waktu ini nunjukin banget gimana semuanya saling terkait, kayak efek domino, tidak? Dimulai dari putusan Mahkamah Agung bulan Juli 2024. Nggak sampai sebulan, langsung ada respons legislatif, dan puncaknya, ya ini, protes massal yang kita saksikan sekarang. Nah, inti masalahnya ada di sini, imunitas presiden. Jadi, Mahkamah Agung memutuskan kalau seorang presiden itu kebal hukum. Mereka nggak bisa dituntut secara pidana untuk tindakan apapun yang dianggap sebagai bagian dari tugas resmi mereka. Para pendukungnya bilang, ini penting biar presiden bisa ambil keputusan sulit tanpa takut digugat karena alasan politik. Tapi, bagi para penentangnya, ini adalah sebuah lonceng bahaya. Kekhawatiran para kritikus ini tergambar jelas banget dalam kutipan dari Hakim Jackson. Dia bilang, putusan ini pada dasarnya menciptakan satu kelas warga negara, yaitu presiden, yang secara efektif berada di atas hukum, beda dari semua orang lainnya di negara itu. Biar nggak abstrak, para kritikus, termasuk beberapa hakim, coba kasih gambaran skenario yang jujur aja cukup mengerikan. Mereka bertanya, dengan imunitas ini, apa seorang presiden bisa, misalnya, menerima suap untuk ngasih gerasi? Atau bahkan memerintahkan pembunuhan lawan politik? Atau mencoba kudeta militer buat tetap berkuasa? Secara teori, kalau semua itu bisa dikategorikan sebagai tindakan resmi, mereka bisa aja dilindungi dari tuntutan. Melihat putusan yang begitu kontroversial, Kongres tentu nggak tinggal diam. Mereka menyiapkan sebuah respons legislatif. Mari kita lihat apa solusi yang mereka tawarkan, yang disebut No Kings Act. No Kings Act ini dirancang khusus sebagai jawaban langsung untuk Mahkamah Agung. Tujuannya simpel tapi kuat, menggunakan kekuatan Kongres untuk menegaskan kembali prinsip dasar yang udah lama ada, yaitu nggak ada seorang pun termasuk presiden yang kebal hukum. Cara kerjanya gimana? Ada 3 langkah kunci. Pertama, RUU ini bilang secara tegas, "Hei, presiden itu nggak kebal dari hukum pidana." Titik. Kedua, ini yang paling kuat. Mereka mau membatasi wewenang Mahkamah Agung untuk ngurusin kasus soal ini lagi di masa depan. Ini bagian dari sistem checks and balances. Dan ketiga, mereka bikin aturan yang jelas soal di mana dan bagaimana seorang mantan presiden bisa diadili. Jadi semuanya terstruktur. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Karena ini semua bukan cuma soal perdebatan hukum di ruang sidang loh. Ini tentang kekuatan rakyat, tentang partisipasi publik, dan pada akhirnya tentang masa depan demokrasi itu sendiri. Nah, di sini ada satu konsep menarik dari para ilmuwan politik namanya aturan 3,5%. Penelitian menunjukkan, secara historis, nggak ada pemerintah yang bisa bertahan kalau 3,5% dari populasinya terus-menerus protes secara damai. Inilah kenapa jumlah demonstran yang turun ke jalan itu jadi penting banget, bukan cuma sekedar angka. Dan kalau kita lihat datanya,
momentum gerakan No Kings ini terus naik. Dari 5 juta peserta di tahun 2025, naik jadi 7 juta, dan sekarang mencapai 8 juta orang. Angka ini makin dekat loh ke ambang batas krusial 3,5% tadi. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik dan sedikit mengejutkan. Coba lihat data dari Brookings Institution ini. Di satu sisi, dukungan untuk kekerasan politik di kalangan publik kiri secara umum itu naik. Tapi, lihat baris paling bawah. Di antara orang-orang yang benar-benar ikut demo No Kings, dukungan untuk kekerasan itu justru turun drastis, dari 40% jadi 23%. Ini memunculkan sebuah pertanyaan menarik. Apakah ikut protes damai secara massal ini justru jadi semacam katuk pengaman, sebuah alternatif dari jalan kekerasan? Semua ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas ya. Pada akhirnya, apa sih yang menentukan batas-batas kekuasaan? Apakah putusan-putusan yang dibuat di ruang sidang oleh para hakim? Atau suara jutaan warga yang tumpah ke jalan? Pertarungan antara dua kekuatan inilah yang sepertinya akan menentukan babak selanjutnya dari demokrasi Amerika.